Tolong dicatat baik-baik. Bagaimana pesan Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang kita rindukan kehadirannya saat ini? Ayyuhan nas. Ini diriwayatkan oleh seorang namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini orang Yahudi, pendeta Yahudi, tokoh Yahudi. Saat itu dia belum masuk Islam, tapi dia sudah kagum dengan Rasulullah. Ketika dia meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan, saya berdesak-desakan dan saya cari tempat yang paling dekat untuk bisa melihat Rasulullah. Lalu aku melihat wajah Rasulullah, wa ra'aituhu ma ra'aituhu biwajhin kadzdzab. Ungkapan pertama yang disampaikan oleh Abdullah bin Salam, aku tidak melihat Nabi Muhammad dengan wajah seorang pendusta. Jadi Nabi Muhammad ini bukan tukang bohong. Orang Yahudi ngakuin wajahnya Nabi ini bukan wajah pembohong. Jadi pembohong itu bisa dilihat dari mukanya. Maka cari pemimpin itu lihat dulu mukanya. Kalau ada wajah pemimpin, calon pemimpin, ada aura-aura tukang bohong dikit, jangan pilih. Yang bisa membaca itu orang yang bersih hatinya. Kalau hatinya busuk, kagak bakal bisa. Sama-sama tukang bohong, nggak bisa. Kalau lihat semua wajah, oh sama aja semua, sama kayak dia. Maka kata Abdullah bin Salam, dia mencatat, dia meriwayatkan pidatonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin besar yang masuk ke Madinah, tidak bawa pasukan, tidak bawa tentara, tidak pakai foreder, tidak pakai pengawalan, tidak bangun monumen. Kan banyak pemimpin bikin monumen di mana-mana. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam bainakum. Nabi itu orang yang senang kedamaian. Nabi itu orang yang suka berdamai, suka perdamaian. Maka sebarkanlah wahai manusia perdamaian, assalam di antara kalian. Wasilul arham, yang kedua, sambunglah tali silaturahim. Wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang-orang miskin. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika banyak orang itu sedang tertidur pulas. Pidatonya bukan ngancam-ngancam, pidatonya bukan menakut-nakuti, pidatonya tidak untuk mencari musuh. Pidato Nabi menyebarkan pertama kalimat perdamaian, afsus salam. Yang kedua, minta kepada kita, ke rakyatnya, umatnya untuk apa? Menjalin hubungan silaturahim, eratkan persaudaraan. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian sosial. Ingatkan rakyat kita semuanya, at'imut ta'am, kasih makan orang-orang yang membutuhkan. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup di dunia ini butuh orang miskin. Ya, orang kaya butuh orang miskin. Kalau nggak butuh orang miskin, nggak bisa hidup tuh orang kaya. Kalau orang miskin ini semua resign, keluar dari rumahnya, dia nggak bakal bisa hidup. Siapa orang kaya yang bisa hidup? Perusahaannya kalau tidak diisi oleh orang-orang yang butuh pekerjaan. Maka orang kaya ini bisa hidup karena ada orang-orang yang membutuhkan. Dan kita saling membutuhkan, kita saling memerlukan satu dengan yang lain. Maka itu kita jangan lupakan orang-orang miskin. Inilah pemimpin yang sejati. Jangan cari musuh, jangan cari lawan, sebarkan perdamaian di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Apa kabar Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah? Alhamdulillah, sehat-sehat Bu ya. Masya Allah, kangen saya. Jalan kemari hampir tadi nyasar, salah belok, keluar tol mau ke kanan, salah. Kayaknya tadi dengarnya lekok deh, ya. Akhirnya mundur dikit, lekok. Udah gitu ada belokan lagi. Ini ada 2 cabang lagi sekarang. Ini mau ke kiri ke kanan, akhirnya ke kiri, salah lagi, mundur lagi. Alhamdulillah sampai juga di sini. Yang saya hormati Bapak Sudarmono, Ketua Dewan Syuro Masjid Raya Asmaul Husna. Yang saya hormati Pak Haji Ngantino, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Asmaul Husna. Yang saya hormati Bapak-bapak Muspika dari jajaran Polres Kelapa II, seluruh hadirin hadirat jamaah yang insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, marilah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena tidak ada yang pantas mendapatkan pujian kecuali hanya Allah. Kenapa? Karena semua kehidupan ini adalah milik Allah. Hidup kita milik Allah. Nyawa kita milik Allah. Suami kita milik Allah. Istri kita, anak kita juga milik Allah. Harta kekayaan yang kita miliki milik Allah. Kesehatan semuanya dari Allah. Musibah semuanya dari Allah. Untuk menjadi ujian buat kita agar kita bersabar. Maka itu tidak henti-hentinya lisan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang memiliki dan mengendalikan seluruh alam semesta ciptaannya ini, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, teman kita yang telah mendahului kita, termasuk guru-guru kita, alim ulama kita yang wafat di masa pandemi COVID-19 yang lalu. Masih ingat? Oi, alhamdulillah lu pada sehat. Alhamdulillah, sampai sekarang kita masih sehat, alhamdulillah. Tapi orang-orang, saudara-saudara kita, guru-guru kita, ada yang telah mendahului kita di masa pandemi COVID-19. Kita doakan mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan rahmat Allah, dilapangkan kuburnya, ditempatkan di sisi Allah yang tempat yang terbaik, dan diampuni semua dosa-dosanya, amin ya rabbal. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mahwahum birahmatika ya arhamar rahim. Mari senantiasa kita bersalawat salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Luar biasa, kita senantiasa wajib untuk bertasbih,
menyucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah itu maha besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Kita semua ini kecil di hadapan Allah. Walaupun pangkat kita besar, walaupun jabatan kita besar, walaupun kekuasaan kita besar, walaupun tanah kita lebar, walaupun rumah kita besar, itu semua kecil, gak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari saya mengajak kita semuanya untuk senantiasa menundukkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Allah, senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah, senantiasa kita beribadah kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong. Hidup di dunia jangan sombong. Hidup di dunia jangan congkak. Hidup di dunia jangan banyak gaya. Kenapa? Karena kita semua ini di dunia ini sedang dalam antrian mati. Betul? Ini tiap hari kita dengar fulan meninggal, fulan meninggal, fulan meninggal, teman dekat meninggal, keluarga meninggal. Allah. Kita tinggal nunggu antrian. Maka itu jangan sekali-kali kita gunakan hidup kita ini sia-sia. Gunakan hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah. Hidup di dunia sekali, hidup di dunia ini sekali. Ya. Kita nggak bakal hidup lama di dunia ini, Bu. Insya kita akan kembali kepada Allah. Setelah itu kita akan bertanggung jawab, dihisab di hadapan Allah, dan nanti Allah akan menentukan kita berhak masuk surga atau masuk neraka. Maka persiapkanlah hidup kita ini untuk mati kita.
Ya, kita hidup ini persiapan untuk mati. Kerja, niatkan untuk ibadah. Jadi ibu rumah tangga, ngurus rumah tangga, niatkan untuk ibadah. Jadi guru, niatkan untuk ibadah. Jadi pengacara, niatkan untuk ibadah. Jadi ekonom, niatkan untuk ibadah. Jadi birokrat, niatkan untuk ibadah. Jadi polisi, niatkan juga untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup kita ini sementara. Dunia ini sementara akhirat itu selama-lamanya. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita merindukan kepemimpinan Rasulullah. Halo. Ada di sini yang sudah pernah ketemu Rasulullah? Belum pernah ya? Ada yang pernah mimpi ketemu Rasulullah? Hah? Belum ada ya? Saya juga belum. Berarti kita ini hamba Allah yang sama-sama banyak dosa. Betul? Kita cuma bisa ziarah ke Rasulullah kalau pergi paling banter dari jauh kita hanya bisa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah semulia-mulianya manusia, seagung-agungnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, yang memiliki akhlak yang paling tinggi, yang paling luhur, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi Adam masih dalam bentuk adonan tanah liat, sudah ada rencana Allah untuk menciptakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya sudah disiapkan oleh Allah, Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah tertulis di bawah aras ketika Adam baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amal perintah yang Allah langsung perintahkan kepada kita umat beriman, yang amal itu, perbuatan itu juga dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya perintah Allah kepada kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah perintahkan sholat enggak? Allah sholat tidak? Halo? Nah, ulang. Mikir deh, loading. Allah perintahkan sholat, Allah sholat enggak? Ya kagak, bos. Lah dia yang kita sembah. Lah dia mau sholat ke siapa? Allah perintahkan kita puasa enggak? Allah puasa. Allah perintahkan kita zakat. Allah zakat enggak? Lah kagak. Lah dia yang menciptakan rezeki buat kita semua hambanya untuk bisa berzakat. Allah perintahkan kita haji enggak? Apa Allah itu berhaji? Enggak. Tapi ketika Allah perintahkan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah
lakukan dulu dan Allah contohkan sendiri dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum Allah perintahkan. Allah dulu yang mencontohkan, yang mengamalkan bagaimana Allah itu berselawat, memberikan rahmatnya, memberikan penghormatannya, memberikan kasih sayangnya yang luar biasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Jadi satu-satunya amal, perbuatan yang Allah perintahkan kepada kita dan Allah yang contohkan, Allah yang amalkan langsung, itu adalah sholat. Betul? Udah paham? Udah? Paham? Insya Sholawat ini amalan yang pasti diterima oleh Allah. Nggak pakai syarat. Ya. Kita bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, langsung dicatat oleh Allah 10 pahala. Pakai syarat? Enggak. Apa perlu syarat bersolawat kita wudhu dulu? Enggak. Sholat baru bisa diterima kalau kita wudhu. Kalau kita enggak wudhu, diterima enggak sholatnya? Enggak diterima. Sholat kalau enggak pakai niat di awal, diterima enggak niat sholatnya? Enggak. Innamal a'malu sholawat. Pakai niat, kagak. Saya mau niat sholawat, apa niat sholawat? Kagak ada. Nawaitu, pakai nawaitu dong. Lu sholawat, kagak kan? Kalau sholat dimulai dengan usolli, nawaitu. Kalau mau wudu ada nawaitu, ya kan? Niat berwudu, niat sholat, niat puasa. Ada puasa, nggak pakai niat, kagak jadi puasanya Pak. Zakat, nggak pakai niat, nggak bisa. Haji, umroh, apalagi itu mesti dilafazkan, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Nawaitul hajja wal umrata lillah. Salawat pakai niat? Enggak. Pakai wudu? Enggak. Ada syarat ikhlas diterimanya salawat? Ada. Salat kalau tidak ikhlas tidak sempurna pahalanya. Diterima mah diterima, sah betul? Insya. Tapi kalau salatnya tidak ikhlas, salat karena mertua, salat karena pacar, salat karena orang tua, takut dia kan dipantau, diawasin, kalau enggak diselepet. Wah, selepet kan? Santri salat berjamaah takut sama kiainya. Ikhlas kagak tuh? Kagak ikhlas. Diterima, tapi kurang sempurna pahalanya kalau enggak ikhlas. Puasa nggak ikhlas karena Allah, karena ingin pujian manusia, diterima tapi kurang sempurna. Demikian pula semua amal ibadah harus ada niat, harus ada taharah, harus ada ikhlas, baru diterima. Syaratnya
ibadah itu sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sholawat kepada Nabi tidak perlu syarat-syaratan. Orang kalau terpaksa baca sholawat dapat pahala. Terpaksa aja dapat pahala, apalagi senang. Alhamdulillah. Orang nggak berwudu sholawat aja dapat pahala sama 10, apalagi tambah wudunya. Sholawat perlu pakai ngadep kiblat nggak kayak sholat? Kagak, di mana aja ente bersolawat. Hah? Ini sholawat ini ibadah paling gampang. Sebab dia kategorinya sama dengan zikir kepada Allah. Paling gampang, nggak pakai ribet syarat-syaratnya. Maka kalau orang Islam tidak pernah bersolawat kepada Nabi SAW, dia rugi dunia akhirat. Kenapa? Ini ibadah paling gampang. Yang kedua, langsung dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita jangan sampai pelit lidah kita, lisan kita untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, kita betul-betul merindukan Rasulullah. Kita merindukan Rasulullah hadir dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pencerahan. Supaya kita bisa bercermin, supaya kita bisa mengambil tauladan bagaimana kita menjalani kehidupan kita, menyelenggarakan kehidupan kita ini, terutama dalam kepemimpinan. Terjadi begitu banyak krisis-krisis, terutama krisis nilai, krisis akhlak. Rasulullah SAW, kalau ibu bapak ingin bagaimana menggambarkan Rasulullah SAW itu, begitu mulianya manusia ini, manusia yang agung. Di dalam Quran disebutkan seluruh aspek tubuhnya, disebutkan di dalam Quran. Namanya disebut 4 kali. Namanya ada. Nama kita ada nggak di Quran? Woi, nggak ada ya. Nama Nabi disebut 4 kali dalam Quran. Surat Ali Imran 144, surat Al-Ahzab ayat 40, surat Muhammad ayat 2, nama suratnya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat Al-Fatah ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Ini namanya disebut. Jadi kita nggak meraba-raba. Allah menyebut yang kedua hati Nabi Muhammad di dalam Quran, hatinya disebut. Saking bersihnya hati Rasulullah sampai dimuliakan, disebut namanya, disebut hatinya Rasulullah di dalam Al-Quran. Lidahnya Nabi disebut di dalam Quran. Fa innama yassarnahu bilisanika. Surat berapa itu? Surat Maryam. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Matanya, bola matanya Rasulullah juga disebut di dalam Al-Qur'an. Pandangan Rasulullah disebut dalam Al-Qur'an. Dalam surah An-Najm ayat 17, ma zaghal basar wa ma tagha. Wajahnya Rasulullah disebut di dalam Al-Qur'an.
Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Surat Al-Baqarah ayat 144. Tangan dan lehernya Nabi, tangan dan lehernya disebut di dalam Al-Qur'an. Di mana? Surat Al-Isra ayat 29. Dada dan punggung Nabi juga disebut dalam surat Alam Nashrah yang sering kita baca. Betul? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Sadrak, zahrak, dada, punggung. Kenapa Allah menyebut dada di sini? Kenapa? Karena 3 kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan, dicuci hati beliau, dibedah dadanya oleh malaikat. 2 kali ketika masih kecil dan 1 kali ketika beliau sudah dewasa sebelum berangkat dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur 4 tahun dada beliau dibelah oleh malaikat, dibersihkan. Umur 6 tahun dada beliau juga dibelah, dibersihkan hatinya oleh malaikat. Umur sekitar 50 tahun Nabi Isra dan Mi'raj, 51, 52 tahun kurang lebih, Nabi juga dibelah dadanya. Untuk apa? Dibersihkan. Supaya apa? Beliau siap untuk menerima risalah, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap dibersihkan hatinya, dadanya diisi dengan keimanan. Dan dengan dada hati yang bersih, dada yang lapang itu beliau sanggup untuk mengatasi semua masalah-masalah yang dihadapi di tengah-tengah umat. Jadi kunci untuk menghadapi masalah adalah kebersihan hati. Insya Allah. Hati yang bersih, inilah kunci keberhasilan kita. Kalau ingin kita rindu dengan kepemimpinan Rasulullah, maka carilah pemimpin yang berhati bersih, pemimpin yang berhati lapang, seperti bersihnya atau mendekati bersihnya dan lapangnya hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hatinya Rasulullah? Nabi itu nggak pernah membenci. Musuh dedengkot sekalipun, Nabi tidak membenci orangnya. Yang dibenci oleh Rasulullah itu karakternya, sifatnya. Karena karakter sifatnya itu sifat iblis, sifat setan yang ada dalam diri manusia, maka yang dibenci oleh Rasulullah itu adalah karakter-karakter iblisnya. Kalau kepada manusianya, kepada orangnya, Nabi berbuat baik. Kepada musuh, Nabi berbuat baik. Kepada Yahudi yang ingin membunuh Rasulullah, dibalas dengan kebaikan oleh Rasulullah. Kepada orang kafir Quraisy yang selama 13 tahun mereka menentang Rasulullah SAW di dakwah di Mekah, terutama pamannya Abu Lahab, kemudian gengnya Abu Jahal, Abu Sufyan dan lain sebagainya, Nabi tetap memberikan pintu maaf. Ya.
Kalaupun ada yang mati di medan pertempuran karena peperangan, itu tidak bisa dihindarkan. Kenapa? Karena yang namanya perang itu ada dua pilihannya, ya, membunuh atau dibunuh. Musuh sudah ada di depan mata, kita tidak boleh lari. Itu pun niat perang dalam Islam begitu tinggi, begitu suci nilainya di mata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena perang suci di dalam Islam itu bukan untuk menghancurkan manusia, tapi untuk menghancurkan kebatilan. Rumah ibadah dijaga oleh Rasulullah, gak boleh dirobohkan, dihancurkan. Pohon tidak boleh ditebang. Binatang tidak boleh disakiti ketika berperang. Orang tua dan anak tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti. Itulah rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati yang penuh dengan kasih sayang dan tidak melampaui batas. Jadi hati Rasulullah ini sudah dibersihkan. Ketika terjadi penaklukan kota Makkah, pembebasan kota Makkah, dikumpulkan semua penduduk Makkah setelah dihancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah oleh Rasulullah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dikumpulkan seluruh penduduk Makkah. Wahai penduduk Makkah, wahai orang-orang kafir Quraisy, idhabu fa antumut tulaqa. Silakan Anda bebas untuk pergi dan kalian merdeka. Siapa yang berlindung di Ka'bah dia akan aman. Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan dia akan aman. Kami datang kemari dengan 10.000 pasukan umat Islam bukan untuk ingin membumi hanguskan kalian, bukan untuk balas dendam, bukan untuk melakukan pembantaian, tapi kami datang ke sini adalah untuk menegakkan dan mengembalikan keagungan nilai tauhid di rumah Allah, di Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Maka tidak ada pertumpahan darah sedikit pun. Tidak ada pertumpahan darah. Inilah contoh pemimpin. Ketika menaklukkan sebuah kota, menaklukkan sebuah negeri, dia tidak menghancurkan, dia tidak membunuh, dia tidak membantai penduduk-penduduk yang ada di negeri-negeri itu. Coba kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, berapa banyak penguasa, pemimpin di dunia ini, zaman klasik sampai zaman modern, di era demokrasi katanya, di negara-negara barat, di negara-negara timur, berapa banyak pemimpin yang mengorbankan rakyatnya dan membantai rakyatnya sendiri, hanya untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya. Lihat konflik di Syria, lihat konflik di Yaman. Itu kan rebutan kekuasaan. Rakyat yang jadi tumbal, rakyat yang jadi korban. Tidak ada rasa rahmat, tidak ada Rahman dan Rahim sebagaimana yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu kepada Rasulullah SAW yang berhati mulia, yang pemaaf, yang tidak pendendam. Idhabu fa antumut tulaqa la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada pembalasan dendam di sini. Kalau Nabi mau balas dendam waktu pembebasan kota Makkah, selesai itu. Jadi banjir darah. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa?
karena risalah Islam ini harus tegak dengan cara-cara yang benar, jauh dari kekerasan, dan tidak boleh, haram hukumnya untuk membunuh nyawa manusia meskipun dia musuh kita sekalipun, kalau mereka sudah tunduk dan menyerah kepada umat Islam. Lihat Nabi masuk ke Madinah, Pak. Nabi masuk ke Madinah, hijrah ke Madinah. Beliau bukan orang Madinah. Walaupun ada beliau punya nasab keluarga dari bapaknya, ya, kerabat-kerabat dari ibunya itu ada sebagian orang Madinah, betul. Tapi beliau bukan asli orang Madinah. Beliau kelahiran Makkah, asli suku Quraisy dari Bani Hashim. Beliau itu hijrah ngungsi ke Madinah dan diangkat sebagai pemimpin di Madinah. Coba lihat apa pidatonya Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, hijrah dari Makkah ke Madinah. Setelah bergelombang umat Islam ini dari Makkah ke Madinah hijrah, ya, mereka bergelombang masuk ke Madinah. Mereka merasa aman, mencari negeri di mana mereka bisa aman, tenang, tentram, damai untuk menjalankan ajaran Islam, mendirikan sholat dan lain sebagainya, tanpa ada tekanan, tanpa ada rasa takut, tanpa ada intimidasi, tanpa ada penindasan dan pembunuhan sebagaimana yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy di Makkah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sampai pertama kali di Madinah? Coba perhatikan, ya, pidato Nabi SAW ketika beliau tiba pertama kali di Madinah. Nabi kan disambut, ya, Nabi disambut. Beliau naik onta, Abu Bakar yang memegang tali ontanya Rasulullah SAW. Dari kejauhan, dua orang ini sudah mulai kelihatan, sudah mulai bayang-bayangnya masuk ke kota Madinah, disambut gegap gempita. Masyarakat Madinah begitu meluap kegembiraannya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukru alaina ma da'a lillahi, ya. Sampai begitu masyarakat Madinah merindukan kehadiran sosok pemimpin. Kalau kita sedang bicara tentang merindukan kepemimpinan Rasulullah, posisikan kita seperti penduduk Madinah, seperti orang-orang Ansar dan sahabat Nabi kaum Muhajirin yang sudah tiba terlebih dulu di Madinah beberapa bulan sebelum Rasulullah sampai di Madinah. Bagaimana rindunya orang-orang Madinah itu kepada sosok yang namanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tiba di Madinah dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang penuh dengan kewibawaan, tetapi penuh dengan kelembutan. Masuk ke Madinah, pemimpin besar ini tanpa ada pengawalan dan tidak ada parade militer yang menyambutnya. Tidak ada forader. Halo? Nggak ada tuh. Nabi datang ke Madinah, terus berbaris sahabat, bawa senjata, ya, bawa pedang, tunjukkan sana kemari, ya, bergaya-gaya. Nggak ada. Nabi datang ke Madinah nggak pakai forader, nggak pakai diiring-iringan forader. Depan belakang kagak, kiri kanan lagi kalau bisa.
Ini pemimpin besar. Hah? Yang mengawal Nabi itu awan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi dan memayungi Rasulullah supaya tidak kena terik matahari. Hanya seorang Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengiringi Rasulullah SAW, dan Nabi beserta Abu Bakar masuk ke Madinah tidak dengan pakaian syarat dia sebagai seorang pemimpin, tidak bawa senjata, tidak menunjukkan kehebatan sebagai seorang pemimpin dunia, tapi beliau masuk begitu disambut dengan gembira oleh masyarakat penduduk Madinah. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik. Dikerubungin orang, disambut gembira, sampai tiba untanya berhenti di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Nabi kendaraannya unta, namanya Quswa. Ditarik-tarik nih Quswa ini supaya datang ke rumah sahabat-sahabat Ansor, supaya Nabi nginap di sana. Tapi ternyata tidak. Nah, dekat-dekat situ deh. Para sahabat berlomba-lomba untuk narik Nabi, gembolannya Rasulullah, supaya mereka itu Nabi ini tinggal di rumahnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Nabi menunggu untanya duduk terdiam di satu depan rumah, dan itulah tanda dari Allah. Akhirnya beliau pertama kali direbut, barangnya dibawa oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Di situ Nabi di atas untanya, ketika unta itu sudah duduk, beliau menyampaikan pidatonya. Apa pidatonya Rasulullah yang pertama? Pidato politik seorang pemimpin, Pak. Pidato politik seorang pemimpin, ya, yang tidak basa-basi, yang berhati mulia, yang penyayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah sifatnya Rasulullah di dalam Al-Quran, aziz. Orang yang merasa berat kalau ada penderitaannya umat Islam ini, beliau yang pertama kali merasa berat hatinya. Ini sifat pemimpin. Ya. Pemimpin seperti Rasulullah ini sudah jarang kita temui. Apa yang kita derita, apa yang musibah yang kita alami, Rasulullah itu yang pertama merasa iba dan merasa berat dalam hatinya. Harisun alaikum, Rasulullah itu sangat menginginkan kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Bil mu'minina raufur rahim. Kemudian beliau itu punya sifat raufun rahim, lembut dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Maka Nabi sampaikan pidato politiknya ini, tolong dicatat baik-baik. Bagaimana pesan Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang kita rindukan kehadirannya saat ini? Ayyuhan nas. Ini diriwayatkan oleh seorang namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini orang Yahudi, pendeta Yahudi, tokoh Yahudi di Madinah. Saat itu dia belum masuk Islam, tapi dia sudah kagum dengan Rasulullah. Ketika dia meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan,
saya berdesak-desakan dan saya cari tempat yang paling dekat untuk bisa melihat Rasulullah. Lalu aku melihat wajah Rasulullah, wa ra'aituhu ma ra'aituhu biwajhin kadzdzab. Ungkapan pertama yang disampaikan oleh Abdullah bin Salam, aku tidak melihat Nabi Muhammad dengan wajah seorang pendusta. Jadi Nabi Muhammad ini bukan tukang bohong. Halo? Orang Yahudi ngakuin wajahnya Nabi ini bukan wajah pembohong. Jadi pembohong itu bisa dilihat dari mukanya. Hati-hati ya. Ibu-ibu ini paling pinter baca muka suaminya. Dari mana bang? Habis buka WA apa itu? Dilihatin aja sama dia. Walaupun di dapur juga kita buka WA, dia tahu aja dia. Kalau nggak dikasih password, WA-nya nggak dikasih password, waduh, udah diubek-ubek sama dia. Pengalaman. Karena istri Ustadz juga sama. Bahkan lebih lagi katanya. Masya Allah. Jadi ibu ini paling tahu anaknya bohong apa enggak, betul? Ini ketahuan nih anak bohong nih. Lagi ngomong begini, oh enggak sesuai nih ya, jawab bohong. Tahu. Ya. Ini orang Yahudi bilang wajah Nabi Muhammad bukan wajah pembohong. Dari wajahnya udah nyenengin. Wajahnya aja udah memberikan harapan, wajahnya aja sudah memberikan energi. Itulah pemimpin yang kita rindukan. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cari pemimpin itu lihat dulu mukanya. Ya. Kalau ada wajah pemimpin, calon pemimpin, ada aura-aura tukang bohong dikit, jangan pilih. Betul. Ya. Yang bisa membaca itu orang yang bersih hatinya. Kalau hatinya busuk, kagak bakal bisa. Ya. Sama-sama tukang bohong. Nggak bisa. Kalau lihat semua wajah, oh sama aja semua, sama kayak dia. Ya kan? Maka kata Abdullah bin Salam, dia mencatat, dia meriwayatkan pidatonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin besar yang masuk ke Madinah, tidak bawa pasukan, tidak bawa tentara, tidak pakai foreder, tidak pakai pengawalan, tidak bangun monumen. Kan banyak pemimpin bikin monumen di mana-mana, betul? Bikin patung di mana-mana, bikin tempat di mana-mana. Ada satu negara, ya, negara di sana, di negara Wakanda sana, di negara lain asing sana. Kita masuk negara itu, dikit-dikit lihat patungnya dia, dikit-dikit lihat fotonya dia. Ada Turki kayak begitu tuh, ada Mustafa Kemal Atatürk, ada Azerbaijan juga begitu sama, Kazakhstan apalagi sama kayak begitu. Pemimpinnya begitu. Fotonya di mana-mana, kemudian patungnya di mana-mana. Masya Allah, ingin menunjukkan kebesarannya. Rasulullah enggak. Apa yang dipesankan oleh Rasulullah? Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam bainakum. Nabi itu orang yang senang kedamaian. Nabi itu orang yang suka berdamai, suka perdamaian. Maka sebarkanlah wahai manusia perdamaian, assalam di antara kalian. Afsus salama bainakum. Wasilul arham, yang kedua,
Sambunglah tali silaturahim. Wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang-orang miskin. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika banyak orang itu sedang tertidur pulas. 4 pesannya Rasulullah. Ini pemimpin hebat. Pidatonya bukan ngancam-ngancam. Pidatonya bukan menakut-nakuti. Pidatonya tidak untuk mencari musuh. Pidato Nabi menyebarkan pertama kalimat perdamaian, afsus salam. Yang kedua, minta kepada kita, ke rakyatnya, umatnya untuk apa? Menjalin hubungan silaturahim, eratkan persaudaraan. Insya. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian sosial. Ingatkan rakyat kita semuanya, at'imut ta'am, kasih makan orang-orang yang membutuhkan. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup di dunia ini butuh orang miskin, ya. Orang kaya butuh orang miskin. Kalau nggak butuh orang miskin, nggak bisa hidup tuh orang kaya. Halo, ya. Orang kaya nggak bisa kaya kalau nggak ada orang miskin. Siapa yang jadi pembantu di rumahnya? Siapa yang jadi babysitter di rumahnya? Siapa yang jadi tukang kebun di rumahnya? Siapa yang jadi tukang ngepel di rumahnya kalau bukan orang miskin? Betul. Siapa yang jadi tukang masak di rumahnya kalau bukan orang miskin? Kalau orang miskin ini semua resign keluar dari rumahnya, dia nggak bakal bisa hidup. Siapa orang kaya yang bisa hidup? Perusahaannya kalau tidak diisi oleh orang-orang yang butuh pekerjaan. Maka orang kaya ini bisa hidup karena ada orang-orang yang membutuhkan. Dan kita saling membutuhkan, kita saling memerlukan satu dengan yang lain. Maka itu kita jangan lupakan orang-orang miskin. 1, nilai perdamaian. Inilah pemimpin yang sejati. Jangan cari musuh, jangan cari lawan. Sebarkan perdamaian di tengah-tengah masyarakat, insya Allah. Bapak-bapak, kita semua ini perlu nggak? Perlu polisi nggak? Perlu polisi, Pak. Penting itu polisi. Jangan dimusuhi. Betul? Insya. Kalau polisi dimusuhi nanti, kalau kita kecurian rumah kita, barang kita mau lapor siapa? Ya. Ada penipuan online, kita mau lapor siapa? Ya, kemarin ada yang katanya kehilangan beli iPhone 14 39 juta, dibawa lari, dibawa kabur. Ya, beli online. Lapor siapa? Polisi. Kalau nggak ada polisi susah. Jangan kita musuhi polisi. Kalaupun ada yang salah, kita ingatkan, kita koreksi. Kita kasih nasihat, kita kasih masukan. Insya. Tapi musuhi, nggak boleh, haram. Jangan. Karena untuk menjaga kedamaian, ketertiban masyarakat, kita perlu ada yang namanya perangkat aparat keamanan dan aparat hukum. Maka jagalah situasi tengah-tengah masyarakat kita ini secara kondusif. Rakyat jangan musuhi polisi, polisi juga jangan musuhi rakyat, apalagi musuhi ulama. Kita harus bekerja sama menjaga negara dan bangsa ini
agar kita semuanya berada dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus kita jaga kedamaian. Afsus salam. Bukan hanya sekedar assalamualaikum. Assalamualaikum tapi hati dengki. Assalamualaikum tapi hati kita jahat sama orang. Assalamualaikum di bibir tapi kita melengos habis itu di belakang melengos ngomongin. Semuanya diomongin. Assalamualaikum. Terus di belakang, aduh dandanannya menor amat, emasnya, jilbabnya, diomongin semua. Warnanya kagak serasi kayaknya itu. Diomongin jilbab dari atas, dari kepala sampai ke bawah. Sampai kos kakinya juga dilihatin, diperhatiin. Ini bukan orang Islam. Orang Islam itu betul-betul kedamaian. Apa yang diucapkan assalamualaikum memberikan kedamaian kepada orang yang diucapkan dan dibalas dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga tidak ada dengki, dendam, ghil di dalam hati orang-orang beriman. Karena yang masuk surga adalah orang-orang yang dicabut rasa dengki dan ghil di dalam hatinya, hasud di dalam hatinya. Jadi orang yang suka mendendam, orang yang suka mendengki, dibawa sampai mati dengkinya, kira-kira masuk surga nggak? Surga nggak mau terima. Karena yang bisa masuk surga hanya orang-orang yang hatinya bersih. Insya. Jadi sekali lagi assalamualaikum. Ya, kalau ketemu dengan teman, ketemu dengan tetangga, ketemu dengan kawan, ketemu dengan anak, keluarga, kita betul-betul ucapkan dari hati kita yang bersih. Amin ya rabbal. Yang kedua, silaturahim. Anak bangsa ini kita semuanya harus menjalin silaturahim. Jaga persaudaraan. Ini mau musim politik. 2022 akhir ini mesin udah panas. Mesin apa? Media sosial udah panas. Ya. Televisi udah panas. Nasdem udah mencalonkan. Nah, televisinya yang dulu kita sering sebut apa ya? Metro. Dulu suka diejek-ejek ya, suka diolok-olok tuh TV, katanya Metro tipu. Sekarang jadi udah enggak lagi dah, insyaallah. Ini kenapa? Dari tahun 2016, 2017, 2019 ribut terus karena kita nggak punya rasa persaudaraan yang benar. Pilihan politik boleh beda. Satu keluarga, pilihan politiknya, pilpresnya beda. Boleh. Jangan dendam. Jangan putus silaturahim. Ya. Ini heran saya. Milih tahun 2019. Milih si A, milih si B. Ampe dibelain mati-matian. Ampe dibelain, dibilang kadrun. Dibilang cebong, dibilang kampret, ampe nggak pakai nggak ngucap salam kalau ketemu. Coba bayangin. Ya. Bahkan akhirnya masuk jadi menteri juga. Udah begitu kagak mau bersatu lagi. Luar biasa. Maka hati-hati. Ya, dari para provokator dan para pengadu domba. Makanya kita bermohon kepada Allah, perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
Dari orang-orang yang suka mengumpat, orang-orang yang suka hasad, yang suka melemparkan fitnah di tengah-tengah tubuh bangsa dan di tengah-tengah tubuh umat ini, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu. Lelah bangsa ini terbelah, kita ingin bersatu, kita ingin baik, kita ingin menatap ke depan, kita ingin menjaga tali persaudaraan di antara umat Islam. Umat Islam terbelah pilihan politiknya. Mudah-mudahan besok enggak kayak gitu lagi. Amin. Ya Rabbal. Silakan yang mau milih A, silakan milih B, silakan milih C. Emang yang paling bagus itu kalau calon pasangan pilpres itu lebih dari 2, biar kagak bentrok-bentrokan. Kalau 2 itu emang terbelahnya jadi 2. Tapi kalau dipecah jadi 3, jadi 4 itu bagus. Biar mengurangi tensi kita untuk marah, kita untuk dendam, kita untuk saling sikut. Jangan. Maka insya Allah mudah-mudahan kita doakan bangsa ini semakin dewasa, umat Islam tetap solid, tetap menjaga tali silaturahim dan persaudaraannya. Insya Allah. Jaga silaturahim. Yang ketiga, at'imut ta'am, kasih makan orang-orang. Ya. Orang-orang yang membutuhkan, kasih makan. Ingat, kita ini hidup di dunia sebentar. Harta yang kita miliki gak dibawa mati. Ya. Yang jadi pakaian gak bisa bawa mati. Yang jadi makanan, yang jadi aset rumah, tanah, mobil gak bisa dibawa mati. Yang jadi harta emas, berlian, kurs mata asing dan lain sebagainya gak bisa dibawa mati. Yang bisa dibawa mati adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau bapak ibu senang sama hartanya, senang gak sama hartanya? Saya mau tanya, senang? Senang sama rumahnya? Senang sama tanahnya, senang sama emasnya. Kalau memang bapak ibu senang sama harta dan harta itu mau bapak ibu bawa mati, sedekahkan, infakkan harta itu di jalan Allah. Karena itu yang akan bisa kita bawa mati. Insya Allah. Harta yang diinfakkan, yang disedekahkan, itu yang kekal abadi, yang bisa kita bawa mati. Di antaranya dengan kita banyak sedekah apa? Pangan, makanan buat orang-orang yang membutuhkan. Sekarang banyak saudara kita tertimpa musibah, banjir, longsor dan lain sebagainya. Ya, sampai ke depan, ya, ingat Indonesia ini Allah takdirkan berada di kawasan Ring of Fire, cincin berapi, gunung berapinya itu banyak, dari ujung Sumatera sampai Pulau Jawa sampai Bali, itu Ring of Fire. Maka kita harus siap-siap untuk apa? Untuk mengantisipasi setiap bencana alam, dan kita harus siapkan harta kita untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ingat hubungan kita dengan Allah. Shallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika orang lagi pada tidur. Insya kalau kita punya kekuatan silaturahim, kita punya kekuatan perdamaian, kita punya kekuatan persatuan, kita punya kekuatan solidaritas kepada orang-orang lemah, orang-orang miskin, dan kita punya kekuatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan dibimbing dan ditolong oleh Allah. Umat Islam ini akan maju, umat Islam ini akan berjaya, negeri kita ini akan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siap mengamalkan 4 pesan Nabi?
Siap mengamalkan 4 pesan Nabi ini? Pemimpin yang kita rindukan? Insya Allah. Kalau kita ingin pemimpin kita seperti Rasulullah, seperti akhlaknya seperti Rasulullah, perangainya, perilakunya seperti Rasulullah, amalkan 4 pesan Nabi SAW. Insya Allah akan ada calon-calon pemimpin yang memiliki sifat kasih sayang seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena pemimpin itu cermin daripada kita. Pemimpin itu cermin rakyat. Kalau rakyatnya bangor, tahu bangor, rakyatnya bandel, rakyatnya nakal, rakyatnya nggak bisa diatur, pemimpinnya yang lahir juga bakal seperti itu. Tapi kalau rakyatnya suka berdamaian, rakyatnya suka persaudaraan, rakyatnya suka menolong orang miskin, rakyatnya suka bangun malam sholat tahajud ketika orang-orang banyak yang tidur, tengah malam dia bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Ya Allah, ampuni dosa suami saya, istri saya. Ya Allah, ampuni dosa para pemimpin. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang riayah, pemimpin yang bertanggung jawab di dunia sampai akhirat. Ya Allah, berikanlah, mudahkanlah. Insya Allah doa kita di malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat ya pesan daripada peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW ini dalam rangka kita merindukan kepemimpinannya Rasulullah SAW. Dan ingat pesan 4 yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi PR buat kita, jaga sholat malam kita, jaga silaturahim kita, jaga persaudaraan kita, kemudian apa? Jaga niat kita untuk terus berinfak di jalan Allah, membantu fakir miskin. Insya Allah. PR yang 4 ini jangan lupa. Nanti tahun depan kita evaluasi. Amin ya rabbal. Kita ketemu lagi di lain waktu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa. Kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya maulana ya mahmud ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma afina wal muslimin, Allahumma barikna wal muslimin, Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa 'adika mastata'na. A'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik
alaihi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA, buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi, buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.